Dan adzan ini pada mulanya itu adalah mimpi dari sahabat. Jadi adzan ini awal mulanya adalah mimpi dari sahabat. Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sejumlah sahabat sedang berembuk. Kalau di tempat kita apa namanya? Rapat, musyawarah untuk menentukan panggilan orang ketika sedang sholat. Karena dulu sebelum ada panggilan adzan, orang itu kalau pada saat sholat tidak diadzani tapi dipanggil. Jadi mereka dipanggil, as-sholatu jami'ah, jadi dipanggil untuk melaksanakan sholat. Ada pemberitahuan karena waktu itu belum ada adzan. Maka para sahabat pun usul. Ada yang usul pakai lonceng, usul ini ditolak. Ada yang usul pakai api, usul ini ditolak. Ada yang usul pakai menaikkan bendera, usulnya juga ditolak. Karena itu semua tasyabuh, menyerupai orang-orang umat beragama lain. Di sini pula yang perlu kita pahami bahwa Islam itu melarang kepada pemeluknya untuk tasyabuh, menyerupai kaum lain dalam konteks identitas khusus dalam masalah ibadah. Kalau menyerupai dalam konteks yang bukan merupakan identitas khusus itu boleh. Tapi kalau menyerupai yang berupa identitas khusus dalam masalah ibadah, maka itu hukumnya dilarang. Tapi kalau menyerupai dalam konteks yang lain itu boleh. Contohnya apa yang bukan identitas khusus menyerupai mereka? Contohnya Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita di zaman era globalisasi seperti saat ini, kita tidak bisa dihindarkan dari berbagai budaya dari luar. Ada budaya barat, ada budaya timur, ada budaya mana lagi, macam-macam. Dan itu mau tidak mau kita akan mengenakannya. Termasuk baju yang kita kenakan itu ada yang model Cina, ada yang model barat, ada yang pakai jas, itu biasa. Jas dari Jawa? Bukan. Dari Islam? Bukan. Apakah tasyabuh kepada mereka? Iya. Tapi bukan dalam identitas khusus ibadah, sehingga kita tetap boleh. Meskipun bajunya menyerupai orang Cina juga boleh. Yang penting bukan merupakan identitas khusus dalam masalah ibadah mereka. Tapi kalau pakai salib ya tidak boleh. Pakai apa lagi? Lonceng tadi juga tidak boleh. Pakai apa lagi tadi? Api dalam kumandang atau memanggil orang untuk beribadah, itu juga tidak boleh. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, di sini yang mimpi adalah Abdullah ibn Zaid al-Ansari fil manam, dalam tidur. Fara'a Abdullah ibn Zaid al-Ansari fil manam. Abdullah ibn Zaid al-Ansari bermimpi di dalam tidurnya. Jadi pada saat mereka berembuk itu, mereka semua mengemukakan pendapat tertolak. Kemudian Abdullah bin Zaid al-Ansari itu bermimpi. Dan mimpinya ini kemudian dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentang mimpinya tersebut, kemudian Nabi mengatakan, innaha ru'ya haqqun. Itu adalah mimpi yang benar. Innaha ru'ya haq, itu adalah mimpi yang benar. Jadi Nabi mengatakan itu adalah mimpi yang benar. Falqihi ala Bilal. Lalu kemudian meminta untuk diajarkan kepada Bilal. Kenapa? Li'annahu rafi'us saut, karena Bilal itu suaranya keras. Jadi Bilal itu suaranya keras. Fakana afdalu wasilah, dan beliau menjadi orang yang paling utama, sarana untuk mengumandangkan adzan, memberitahu waktunya sholat, karena suaranya keras. Maka sebaiknya orang yang beradzan itu yang suaranya keras. Saat itu belum ada pengeras suara. Kalau sekarang bisa diatur volumenya. Jadi mau dikeraskan, mau dilirihkan bisa. Nah, di sini juga menjadi satu dalil bagi kita bahwa wahyu-wahyu yang disampaikan kepada kita itu ada kalanya ada sebab-sebab tertentu. Di antaranya ini adalah mimpi sahabat yang disetujui oleh Nabi, disetujui oleh wahyu. Ini bukan berarti bahwa mimpi bisa menjadi dalil. Ini bukan berarti bahwa mimpi bisa menjadi dalil. Loh, kenapa itu bisa menjadi dalil? Karena disetujui
wahyu, disetujui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh menjadikan mimpinya seseorang menjadi dalil dalam beramal, karena Nabi menggunakan mimpinya Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Karena itu cara pendalilan yang tidak tepat, karena kita tidak tahu itu mimpi yang benar atau mimpi yang batil. Sementara kalau Nabi itu diberitahu oleh Allah itu adalah mimpi yang benar atau itu mimpi yang batil. Dan kita tahu bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya sahabat Nabi yang disetujui oleh Nabi itu adalah wahyu. Sementara kalau kemudian ada orang soleh yang bermimpi lalu kemudian menjadi dasar di dalam beramal, maka itu bukan wahyu. Dan kita tidak boleh beramal berdasarkan kepada mimpi. Adzan itu memang awalnya mimpi, tapi kalau sudah disetujui wahyu, maka dia bukan lagi mimpi, tapi statusnya adalah wahyu. Dan banyak nanti dalam proses pensyariatan itu apa yang dikerjakan itu adalah awalnya dikerjakan sahabat lalu disetujui oleh wahyu. Misalnya makmum masbuk zaman dulu itu bertanya dulu. Jadi di awal-awal dulu sholat itu masih boleh berbicara. Ketika awal-awal Islam, sebelum turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Sebelum turun ayat ini sholat itu boleh berkata-kata. Jadi begitu dia datang sholat, dia tanya, sudah berapa rakaat? 3. Maka kemudian dia ngejar 3 rakaat, baru kemudian ngikut. Itu awal. Tetapi kemudian ada sahabat, kalau saya tidak salah ingat, sahabat Ibnu Mas'ud, yang pada saat sholat menggabung, lalu setelah gabung kemudian tidak perlu bertanya dan nambah kekurangannya setelah selesai. Dan ini kemudian disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi tuntunan kita umat Islam kalau sholatnya terlambat. Sehingga tidak lagi ngomong wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah, berdirilah untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang. Dan banyak sekali nanti sahabat-sahabat Rasul yang menjadi sebab dalam pensyariatan Islam. Maka selagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu amaliyah-amaliyah yang disetujui oleh Nabi itu menjadi tuntunan. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka kita cukup mencukupkan diri kepada tuntunan Nabi yang sudah ada, tidak perlu bikin-bikin. Karena wahyu sudah qota, wahyu sudah terputus. Maka jangan berkreasi. Siapa yang akan merekomendasi, siapa yang akan menyetujui. Baik.